Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang kembali berjumpa siang hari ini dalam hadirat Tuhan untuk kita boleh merayakan ibadah bersama-sama di tengah masa-masa new normal. Namun kita percaya ada pesan Tuhan yang akan menggelorakan hidup kita siang hari ini, menambah gairah dan semangat kita di tengah-tengah dunia keadaan yang makin beku karena ketidakjelasan ya adanya COVID-19. Namun orang yang tetap ada di dalam hadirat Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, dia akan mengalami hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Ajaibnya apa saudara? Setiap kita masing-masing beda mengalami dan itu ukurannya tidak dapat disamakan. Namun saya percaya pertolongan Tuhan nyata atas setiap kita. Mari saya ajak kita semua melihat ke dalam Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-10 dan 11. Mazmur 52 ayat 10 sampai dengan ke-11. Satu pesan Tuhan yang indah saudara, di mana di situ judulnya perikopnya adalah hukuman terhadap orang fasik. Tapi sekalipun ada hukuman, tetapi ada janji Tuhan yang luar biasa yang dihidupi oleh pemazmur, yaitu Daud yang menuliskan pasal 52 ini, sehingga dia mengalami hal-hal yang ajaib di tengah hal-hal yang sukar dalam hidupnya. Saya baca demikian sabda Tuhan dalam Mazmur 52 ayat 10 dan 11. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur padamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Nah kekasih Tuhan, satu hal yang terus terjadi yang hari-hari ini ada di sekitar kita, yaitu kita terus bergumul dengan yang namanya masa-masa new normal. Ya, masa yang menggelisahkan ya, masa yang penuh dengan protokol, dengan aturan, seolah-olah ya menyulitkan kita saudara. Tetapi tujuannya baik, demi kebaikan kita, tapi juga demi kebaikan perkembangan bangsa kita ya. Saudara, firman Tuhan ini saudara mengingatkan saya bahwa hari-hari yang terjadi sekarang ini adalah bangsa kita, negara kita dan negara-negara di seluruh dunia itu sedang menuju kepada satu perubahan atau pergerakan yang namanya dari zona yang mungkin merah, ya toh, zona yang mungkin orange atau mungkin merah tua yang sudah cukup parah ya, yang orang bilang hitam, nah, menuju kepada satu zona yang namanya zona hijau, saudara. Di mana zona hijau itu adalah negara atau wilayah yang tidak memiliki kasus terkonfirmasi atau tanpa ada orang yang datang yang terinfeksi, jadi terbebas dari yang namanya persebaran COVID-19 yang sekarang sedang diusahakan oleh pemimpin bangsa kita, pemerintahan kita untuk kita bisa menuju ke sana. Makanya kita terus mewajib melakukan hal-hal seperti melakukan protokol kesehatan saudara. Tapi juga ada daerah-daerah ya, daerah-daerah sekitar kita ya, zona merah saudara. Dan orang yang hidup di zona merah atau zona merah tua itu ketir-ketir, ketakutan nanti ya pergi kemana-mana, wah tiba-tiba ketemu orang yang positif. Siapa yang tahu saudara orang yang positif kena virus? Karena itu nggak bisa diidentifikasi secara langsung. Dan tiba-tiba kita di rapid, di swab baru kedapatan. Jadi itu menggelisahkan sekali, membuat tidak bebas. Nah kalau orang ada di zona merah itu takut, khawatir, nggak bisa kemana-mana dan hidupnya ada di lingkaran zona itu. Ya, bahkan harus di PSBB atau di lockdown saudara. Tetapi yang zona hijau mereka enak, mengalami hal-hal yang baik, sehat dan luar biasa dalam keadaan mereka. Maka firman Tuhan ini di siang hari ini saudara mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup yang namanya tinggal di dalam zona hijau. Atau tadi pemazmur katakan, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Bukan sekedar menghijau, tetapi menghijau di dalam hadirat Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita belajar siang hari ini apa makna kata ini saudara.
saya akan membagikan 3 hal bagaimana orang-orang yang hidup di dalam zona hijau. Seperti yang dialami Daud. Kasih Tuhan, kata menghijau ini berasal dari kata rahanan, Bapak Ibu Saudara. Satu kata dari bahasa Ibrani yang kemudian itu kata itu jatuh di Mazmur. Artinya ini satu hal yang termasuk kitab-kitab puisi, Saudara. Jadi kalau firman Tuhan, satu kata itu jatuh di kalimat yang misalnya literal, itu diartikan literal. Tetapi kalau di dalam Mazmur ini, dia kata-katanya berupa puisi dan bisa merupakan sebuah kiasan, Saudara. Nah, apa arti kata menghijau? Bagaimana kita bisa tinggal di dalam zona hijau, mengalami apa yang dialami Daud. Nah, saya ceritakan dulu latar belakangnya, Saudara. Daud ini di dalam Mazmur 52 dia ada di dalam masa yang sulit pada waktu seseorang bernama Doeg melaporkan kepada Saul. Hari itu Daud dikejar-kejar Saul dan Saul ingin membunuh Daud, Saudara. Dan kemudian dia mampir ya di Nob ya, di tempat imam namanya Ahimelek. Di situ dia kemudian dikasih makanan ya. Dan kemudian di situ ternyata ada seorang yang bernama Doeg. Nah, Doeg ini melaporkan ke Raja Saul bahwa Daud ada di sana. Kemudian segera Saul menyiapkan pasukannya dan dia memburu Daud dan akan membunuh Daud. Tapi kemudian Daud dapat meluputkan diri karena pertolongan Tuhan. Bahkan kita melihat, Saudara, dari kejaran-kejaran Saul. Berapa kali Daud hampir mati, Saudara, ditombak ya 2 kali, dikejar-kejar sama ribuan pasukan, hampir mati. Tetapi karena pertolongan Tuhan, karena dia tetap ada di dalam hidup yang menghijau, di dalam zona hijau, akhirnya Tuhan selamatkan dia, tolong dia. Dan akhirnya, Saudara, pembalikan keadaan terjadi. Raja yang mau bunuh dia, justru dia menggantikan raja itu, Saudara. Satu hal yang luar biasa, pertolongan Tuhan. Maka Saudara nanti di rumah, Saudara silahkan renungkan di dalam 1 Samuel 21 dan 22. Silahkan baca, Saudara. Satu hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Orang yang menghijau, orang yang ditolong Tuhan. Saya percaya siang hari ini ya, kita semua boleh menerima pertolongan Tuhan, amin. Amin. Siapa yang mau ditolong Tuhan bisa lambaikan tangannya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, kasih Tuhan, bagaimana kita bisa meninggalkan zona merah, masuk ke zona hijau dan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Yang pertama adalah kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kata rahanan itu, Saudara, artinya, Saudara, kalau Saudara melihat di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, nah, kata rahanan atau menghijau itu diterjemahkan dengan kata terpelihara dalam lindungan Tuhan. Preserved under God's protection. Jadi terpelihara dalam lindungan Tuhan. Ada pemeliharaan tangan yang tidak terlihat oleh mata kita, oleh indera kita, tetapi itu selalu ada, Saudara. Dan itu harus kita sadari sebelum kita melakukan aktivitas lebih banyak. Kalau kita menyadari ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaannya yang siap menolong kita, yang menyediakan bagi kita, maka kita akan belajar terus untuk setia dan tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, orang yang tetap atau selalu mengandalkan Tuhan, ini cirinya adalah dia akan selalu bersyukur, Saudara. Ya, hidupnya selalu bersyukur. Mazmur 52 ayat 11a dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkaulah yang bertindak. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita tidak tidur. Amin. Tuhan kita selalu terjaga, siap untuk menolong membela kita. Tapi juga ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita juga siap untuk mendidik kita. Untuk mengajari kita hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hadapan Tuhan, agar akhirnya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita harus balance. Jadi kita juga menerima berkatnya, tapi kita juga menerima pemulihan yang dari Tuhan. Pemulihan karakter, pemulihan semuanya, Saudara. Sehingga berkat Tuhan di dalam hidup kita akan berkelanjutan dari generasi kepada generasi. Nah, orang yang bersyukur ya dalam segala hal ya, dia harus ya hidupnya selalu dalam keadaan, Saudara, yang tidak pernah bersungut-sungut ya. Bersungut-sungut pernah mungkin ya, tapi kita harus yang namanya hindari yang namanya bersungut-sungut. Kenapa? Keadaan yang hari-hari ini
cukup berat mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami ya. Saya juga pernah mengalami. Mungkin ada yang hari ini enjoy, enak, biasa-biasa. Tetapi jangan terlena Saudara, kapanpun bisa keadaan berat itu kita alami. Jadi kita waspada, tetap mengucap syukur. Karena dengan mudah kita bisa tergelincir ya. Kalau kita bersungut-sungut ya, kita ada di zona nyaman ya, tinggalkan zona nyaman. Atau bahkan Saudara ya, bahasa Jermannya sekarang itu nyinyir Saudara ya kan. Lambe nyinyir di mana-mana Saudara ya. Dan kita bisa tersandung dengan mereka ya. Keadaan udah pahit ya, udah gelisah, udah ketakutan, ditambah orang-orang yang ada di sekitar kita tidak menghibur, tidak menguatkan, tapi justru nyinyir Saudara. Nah, itu bisa membuat kita tambah bersungut-sungut, tambah bisa menyalahkan keadaan dan bahkan menyalahkan Tuhan. Menyalahkan suami istri ya, hingga keluarga-keluarga terancam di dalam harmonisnya dirusak, rumah tangga terancam di dalam kehancuran. Tapi ini bukan yang Tuhan kehendaki Saudara. Maka mari kita tetap bersedia, kita tetap selalu bersyukur dalam segala keadaan ya. Ada berkat yang tersedia Saudara ya. Ada berkat banyak atau sedikit, hari ini sedang diberkati luar biasa atau biasa-biasa saja, tetaplah bersyukur ya. Ya. Jadi rahasianya Saudara, jangan kita membanding-bandingkan. Ada banyak orang di luar sana ya yang membandingkan si A dengan si B, membandingkan keadaan ini dengan keadaan ini, membandingkan ini dengan itu, dan akibatnya gampang orang akan bisa nyinyir Saudara, menyalahkan satu dengan yang lain, dan orang tidak akan bisa mengucap syukur secara all out. Karena apa? Karena yang dilihat adalah keadaan, yang dilihat adalah perkataan orang, yang dilihat adalah perkataan manusia, bukan firman Tuhan. Tapi mari Saudara, kalau kita mau tetap mengandalkan Tuhan, mari kita selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Katakan ke kanan, ke kiri, selalu bersyukur. Pelan-pelan aja Saudara, jangan ngotot nanti nyiprat dan itu mengganggu katanya. Ya, kita selalu bersyukur Saudara. Orang yang tetap mengandalkan Tuhan, selain selalu bersyukur, dia juga tidak sombong Saudara. Jangan sombong ya. Jangan sombong ya. Saya selalu mengingatkan diri saya Saudara. Dan kalau terlihat sombong, Saudara bisa ingatkan saya ya. Kalau kelihatan Saudara. Tapi Saudara, mari kita tinggalkan spirit kesombongan. Stop kesombongan. Saudara, Daud pernah tergelincir Saudara. Cerita di dalam 1 Samuel 21-22 yang melatar belakangi Mazmur 52 ini Saudara, adalah satu cerita yang faktual yang terjadi pada masa itu. Daud yang hebat, yang terkenal setia, terkenal taat sama Tuhan ya, bahkan terkenal selalu bersyukur, tidak sombong kelihatan, tetapi pernah juga mengalami kesombongan. Nah Saudara, kalau mari saya ajak kita lihat di dalam 1 Samuel ya, pasal yang ke-21 ayat yang ke-9. 1 Samuel 21 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, kemudian berkatalah imam itu, yaitu Imam Ahimelek ya, dia berkata bahwa pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini. Lihat, perhatikan Saudara, kata Daud, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Daud berkata bahwa pedang Goliat yang ada di tempat Imam Ahimelek di Nob itu adalah tidak ada pedang yang seperti itu, tidak ada pedang yang sesakti punya Goliat. Nah, Daud mulai lengah Saudara. Dia berkata, berikan kepadaku. Saudara, apa yang terjadi dengan kehidupan Daud selanjutnya? Saudara bisa merenungkan dan membaca dan merenungkannya di ayat selanjutnya, dan kemudian di pasal 22 di situ. Kemudian setelah membawa pedang Goliat itu ya, Daud kemudian pergi ke satu tempat yang namanya Gad, ke seorang raja negara bagian Filistin yang bernama Akis. Dia melarikan diri dari kejaran Saul. Dia berpikir bahwa di situ akan aman Saudara. Tapi apa yang terjadi Saudara? Orang yang tergelincir karena kesombongan, bukan mengandalkan Tuhan ya, tapi mengandalkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Maka lihat Saudara, Daud
kemudian pergi ke Akis dan dia apa? Harus bertindak bodoh. Dia harus berpura-pura gila, saudara. Ya, kesombongan akan membuat kita ya kemudian akan menjadi pribadi yang berpura-pura, saudara. Daud harus pura-pura gila sampai saudara bisa baca di situ ya. Dia berpura-pura gila, lupa ingatan, saudara. Ya, siapa saya, dia nggak kenal dirinya. Pura-pura di depan Akis untuk menyelamatkan dirinya. Dan kemudian yang terjadi, Daud di situ kemudian diusir oleh Akis, saudara. Dan kemudian dia pergi, saudara, dari tempat itu. Nah, kekasih Tuhan, jangan izinkan roh kesombongan. Roh kesombongan itu nggak terlihat, Bapak Ibu Saudara. Siapapun kita, kapanpun kita, kadang bisa terlihat sombong. Tapi jangan sombong sekali. Sombong terus kemudian kita sadar, kita balik kepada Tuhan. Alkitab katakan orang yang mengandalkan Tuhan, makin Tuhan angkat tinggi, ya, makin diberkati. Tapi orang yang sombong, orang yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Kapan saudara? Ada waktu Tuhan, ada kairos Tuhan untuk mengerjakan itu semua. Tetapi mari kita saudara tinggalkan kesombongan, karena kesombongan ini kadang tidak terlihat. Ya, Daud ini orang yang luar biasa, tapi puji Tuhan Daud bertobat. Gak kelihatan kan Daud sombong, tetapi hari itu dia diizinkan Tuhan melewati masa sulitnya, dan dia tahu bahwa perlindungannya hanya di tangan Tuhan. Akhirnya dia kembali, saudara, ya, kemana? Ke Gua Adulam. Daud kembali ke Gua Adulam untuk apa? Untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Itu arti kata Adulam, retreat, saudara. Daud retreat dan itu terjadi hal-hal yang luar biasa. Nanti saya jelaskan di poin yang selanjutnya. Nah, orang yang tetap mengandalkan Tuhan tadi saya katakan tidak sombong, saudara. Dia hidupnya ada kemurnian hati, ya. Ada ya yang namanya dipengaruhi dengan kemurnian sehingga dia tidak membangga-banggakan apa yang dia punya. Mungkin kemampuan, kelebihan, level kita hari ini, apapun yang ada karunia kita, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk kita banding-bandingkan dengan orang lain. Termasuk jangan juga bandingkan hamba-hamba Tuhan satu dengan yang lain. Semua punya karunia, tadi disampaikan Pak Sadra, semua punya panggilan yang berbeda-beda. Kita harus tahu menempatkan diri. Jadi orang sombong itu kadang nggak kelihatan, saudara. Ya, kelihatannya waktu berbenturan dengan keadaan, baru tahu siapa kita sesungguhnya. Tapi saya percaya kita yang mau diubah Roh Kudus, ya, pagi hari ini kita akan makin tinggalkan roh kesombongan. Kita akan tetap bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita lanjutkan yang kedua, saudara. Orang yang hidup di dalam zona hijau, dia akan bertumbuh maju ke arah masa depan yang Tuhan janjikan. Dia akan bertumbuh maju ke arah masa depan yang Tuhan janjikan. Kembali ke Mazmur 52, ayat yang ke-10 dari kata menghijau, saudara. Kata menghijau ini juga diterjemahkan, artinya dari kata rahanan ini artinya adalah menjadi lebih maju, saudara. Ada pertambahan, ada progresivitas, ada perkembangan, saudara. Artinya di situ dia bertambah maju selangkah demi selangkah, satu level demi level, ya, sehingga kehidupannya boleh mengalami kemajuan. Artinya yang lain adalah subur, saudara, bertumbuh subur atau produktif. Jadi orang yang di dalam zona hijau itu produktif, ya, subur bisa luas, ya, saudara, ya. Bisa subur secara fisik, ya, badannya mungkin gemuk, ya, timbangannya tambah naik, ya kan. Kalau saya tambah tetap, saudara, dulu naik, sekarang tetap. Tapi mungkin bukan subur soal fisik, saudara, subur soal yang lain, kekayaan saudara bertambah. Kemudian subur soal yang lain, pelayanan saudara diperluas. Jadi artinya ada pertambahan. Tetapi yang paling penting bukan itu, saudara. Yang paling penting adalah kita mengalami kesuburan rohani. Karakter kita makin berkenan di hadapan Tuhan, makin menjadi berkat bagi sesama. Kehidupan kita makin bisa dinikmati oleh kehidupan banyak orang. Nah, kekasih Tuhan, orang yang subur adalah orang yang produktif. Dan arti yang lain adalah orang yang bertumbuh di dalam keadaan yang semakin baik. Mari kita cek hidup kita hari ini. Kita bertambah baik atau kita bertambah buruk? Kita tetap stagnan atau kita lebih baik?
Tuhan menghendaki kita, saudara, kita bertambah lebih baik. Kita bertambah lebih maju. Suatu hari ya, di dalam Yohanes 5 ayat 14 ya, dikisahkan bagaimana Tuhan menyembuhkan ya seorang yang lumpuh 38 tahun. Saudara. 38 tahun dia lumpuh, saudara. Ya. Dan kemudian Tuhan menyembuhkan dia, saudara. Dan kemudian dia bertemu lagi dengan orang itu. Tuhan bertemu dengan orang itu dan Tuhan berkata, ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia, demikian kata Yohanes 5 ayat 14, dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk, saudara. Waktu Tuhan menolong kita, saudara, Tuhan mengizinkan, saudara, segala sesuatu ya, sekalipun apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, mungkin ada keluarga kita yang sedang mengalami masalah sakit, permasalahan dalam kehidupan ya, masalah finansial dan lain sebagainya ya. Percaya Saudara, Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tuhan sanggup membuka jalan apapun. Tetapi Tuhan punya tujuan, saudara, kalau kita melihat di Yohanes 5 ayat 14, agar kita yang sudah dipulihkan, yang sudah disembuhkan, bertambah lebih baik. Apa artinya? Di situ Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan memulihkan kita ya. Ya, seperti Tuhan memulihkan orang yang sakit lumpuh 38 tahun, dipulihkan hidupnya, diubahkan untuk menjadi lebih baik, agar tidak mengalami yang buruk di kemudian hari. Agar kita bisa dipakai Tuhan menolong orang lain, tidak mengalami lagi, saudara. Ya, maka mari kita di tengah-tengah pandemi ini, saudara, kita selalu diingatkan kepada untuk menjaga kesehatan. Betul ya? Diingatkan menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Ayo saudara, terus kita taati. Jangan kita abaikan. Kalau kita juga didorong, saudara, untuk terus menjaga cek yang namanya kesehatan rohani. General check up kesehatan rohani. Mari kita juga cek selalu. Ya, orang yang cek general kesehatan secara rohani, dia selalu yang namanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia juga peka, saudara, untuk menerima teguran. Dia juga siap berubah di dalam segala kesempatan di mana keadaan dia ada hari itu. Karena saudara, kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memberkati kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menolong kita. Tetapi kalau hari itu kita tergelincir sedikit saja, tidak mau diubah Tuhan, maka kita bisa terlewatkan dari berkat Tuhan yang seharusnya mampir dalam hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita bertumbuh maju. Mari kita bertambah subur ya. Mari kita bertumbuh maju ke arah masa depan yang Tuhan janjikan, menjadi orang-orang produktif, saudara ya. Seperti yang dialami oleh Daud, saudara. Nah, Daud, saudara, ketika dia meninggalkan yang namanya Gad dan menuju Gua Adulam, Daud kemudian apa yang ditemui oleh Daud, saudara? Satu hal yang akan mengejutkan kita, saudara. Mari kita kembali melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-22, saudara. 1 Samuel 22 di ayat yang kedua, saudara. Saya bacakan mulai dari ayat pertama. Judul perikopnya Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Dia melarikan diri dari Akis ya, Raja Gad. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi siapa, Bapak Ibu? Menjadi apa? Menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu masalah datang kepada Daud, dia masuk ke Gua Adulam yang tadi artinya adalah retreat atau pemulihan. Waktu Daud dipulihkan, justru Daud dipertemukan dengan orang-orang yang sakit hati. Perhatikan baik. Daud bertemu dengan orang-orang yang wanyal ke, Bapak Ibu. Daud bertemu dengan orang pemberontak, orang yang dikejar-kejar utang, orang yang sakit hati, orang yang kepahitan masuk di gua itu. Tetapi dikatakan Daud menjadi pemimpin mereka. Daud memulihkan keadaan mereka, bukan ikut-ikutan
menjadi orang yang tidak baik, saudara. Nah, apa artinya bahwa orang yang bertambah hidupnya maju ke arah masa depan yang Tuhan janjikan, pasti akan bertemu tantangan, saudara. Dan tantangan bisa berbicara apapun, saudara yang di tempat studi bisa berbicara di tempat studi saudara. Engkau yang di dalam pekerjaan bisa di lingkungan partner kerjamu, bisa atasanmu atau bisa bawahanmu. Di dalam pelayanan di gereja Tuhan pun sama. Orang-orang yang macam itu ada di mana-mana, saudara. Karena kita belum ada di surga. Kalau kita sudah ada di surga, orang yang kayak gitu akan gak lolos, saudara. Ya, zona merah gak akan lolos masuk ke zona hijau. Tetapi saudara, Daud perhatikan baik, ketika tantangan ada, dia mau dilatih Tuhan. Dia juga sakit hati sama Saul, tetapi sakit hatinya sama Saul tidak diizinkan mempengaruhi hidupnya. Sakit hati juga sama orang yang ditagih-tagih hutang, saudara. Sakit hati sama orang-orang yang sakit hati. Saudara tahu memelihara orang yang sakit hati, saudara. Bapak saudara yang pernah memelihara atau melayani orang yang sakit hati, kepahitan, dendam dan lain sebagainya, Bapak Ibu akan tahu apa yang keluar dari mulut orang itu. Yang jelek, yang negatif. Dan itu kalau orangnya dipulihkan Tuhan lama, Bapak Ibu akan tahu, gak akan sulit untuk sabar. Tapi Bapak Ibu saudaraku, kalau kita sabar dengan orang-orang yang seperti itu, ya, kita tahan uji, kita mau dilatih Tuhan, bahkan seperti Daud, 400 orang yang sakit hati, ditagih utang dan lain sebagainya, hidupnya tidak baik, maaf kata bejat dan rusak. Itu Daud menjadi pemimpin mereka. Daud memulihkan mereka. Siapa sangka, saudara, di kemudian hari orang-orang yang hidupnya rusak, di bawah rata-rata hidupnya hanya ada di bawah di kejahatan, dipakai Tuhan untuk kemenangan demi kemenangan yang Daud alami di dalam peperangan. Bersama 400 orang itu Daud mengalami kemenangan. Bahkan bersama 400 orang itu Daud menjadi raja Israel dan Yehuda. Saudara yang dikasih Tuhan, jika hari ini saudara bertemu mungkin putra-putri kita, saudara bermasalah, ya, jangan sakit hati. Seperti Daud, saudara, kita retreat, kita dipulihkan Tuhan untuk memulihkan, amin. Kalau mungkin itu murid-murid saudara, Bapak Ibu yang jadi guru, kita pun sama, retreat, pemulihan terjadi di dalam studi kita. Kita yang studi pun sama, kita yang pelayanan sama, kita yang ada di dalam pekerjaan. Mungkin ya saudara, di dalam partner kerja kita, atasan kita. Jangan balas sakit hati dengan sakit hati, dengan pengampunan. Balas dengan kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah menolong kita. Jadi waktu kita mengandalkan Tuhan, andalkan karena Tuhan mau mati bagi kita. Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, turun ke dunia, menebus kita. Mati, saudara. Menjadi tidak berharga agar kita berharga, ya, menjadi hancur rusak agar kita dipulihkan Tuhan. Maka saudaraku, apapun yang saudara alami, ingat tantangan itu tetap ada, ya. Jangan takut, hadapi, minta pertolongan Roh Kudus. Hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya sedang dilatih untuk mengalahkan tantangan tembok itu sehingga akan terjadi terobosan ilahi. Breakthrough terjadi dalam hidup kita. Tadi pagi Pak Sadra sampaikan tentang terobosan ilahi. Bagaimana Baal Perasim, saudara, Tuhan menerobos. Saya percaya saudara, kita yang tinggal di zona hijau bisa mengalami terobosan apapun pergumulan kita. Kalau saudara belum mengalami, imani saudara. Kalau saudara sudah mengalami, saudara bisa saksikan. Tapi saudara setia ingat saudara, ya, tadi tidak boleh membanding-bandingkan kan saudara. Kita sama, kita bisa mengalami terobosan Tuhan di tempat di mana kita berdiri hari ini. Apapun itu saudara. Tapi maukah saudara kita tinggal dalam zona hijau yang artinya dilatih Tuhan menghadapi tantangan. Tapi kalau kita sudah menyerah, ya, sudah ngelokro, sudah pasrah, ya, artinya tidak menyerah saudara. Artinya menyerah itu give up, ya, saudara. Sudah menyerah, maka Tuhan tidak kesulitan untuk mengangkat kita. Tapi saya percaya, ya, kita yang hari ini kuat saudara. Mari kita saling kuatkan saudara kita yang lemah, ya. Kita dorong, kita motivasi sehingga mereka dipulihkan Tuhan, mereka diberkati Tuhan, dan kita sama-sama bertumbuh diberkati Tuhan dalam keadaan kita, dalam segala hal dalam hidup kita. Nah, saudara, yang terakhir, orang yang mau hidup di dalam zona hijau adalah hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita kembali ke Mazmur, saudara. Di sana dikatakan dalam Mazmur 52
ayat yang ke-11 bagian yang B. Sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Hidup menjadi berkat bagi orang lain adalah hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kasih Tuhan, Daud memiliki komitmen untuk memuliakan nama Tuhan semasa hidupnya. Daud ingin memasyurkan nama Tuhan kapanpun, saudara, dimanapun. Memuliakan Tuhan di depan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Artinya apa, saudara? Tuhan itu mengasihi semua manusia. Ya, kita dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya dikasihi Tuhan. Tapi orang-orang di luar sana yang belum mengenal kasih Tuhan itu juga dikasihi Tuhan. Tapi mereka belum mengenal atau menolak kasih Tuhan. Tapi kita yang sudah mengenal, menerima kasih Tuhan, kita dipakai Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan dengan cara menjadi berkat bagi sesama. Maka saudara, waktu kita yang namanya memasyurkan nama Tuhan, ya, saya percaya maka akan ada banyak orang yang boleh menerima kesaksian yang baik lewat tutur kata ataupun tindakan kita. Ya, jangan kita saudara hanya mengasihi diri kita sendiri. Ya, memang hari-hari ini mungkin Bapak Ibu kita ada yang kekurangan, ya, ada yang mengalami masalah dan lain sebagainya. Tetapi mari bersama masalah itu kita serahkan kepada Tuhan. Tapi kita mau bergerak menjadi berkat. Menjadi berkat kan nggak harus pakai uang toh Bapak Ibu, ya kan? Menjadi berkat kan bisa perkataan yang menguatkan juga bisa, betul kan? Lewat kesaksian yang baik juga bisa. Jangan selalu nilai dan ukur hidup kita dengan materi, dengan uang. Tetapi apa saja dalam hidup kita bisa kita pakai menjadi berkat. Jadi tidak ada alasan kita nggak bisa jadi berkat. Ya, kita percaya bahwa kita semua akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, ya. Tidak boleh memilih-milih, ya, tempat untuk menjadi berkat, ya. Saya mau menjadi berkat di gereja aja, enggak, saudara. Di keluarga juga harus menjadi berkat. Di tetangga juga jadi berkat. Di dalam gereja, dalam pelayan jadi berkat. Dalam studi juga jadi berkat. Di tempat pekerjaan menjadi berkat. Tidak boleh memilih-milih, oh karena di gereja kudus, saudara. Dimanapun tempat kita adalah imamat dan rajani, amin. Kita orang-orang yang dikuduskan Tuhan untuk menguduskan tempat dimanapun kita ada. Itu panggilan hidup kita. Nah, kekasih Tuhan, ya, mari kita menjadi berkat dimanapun kita berada, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pelayanan, ya, di dalam apapun keadaan kita bisa jadi berkat. Rindu saudara orang-orang yang hancur ngalami pemulihan dari Tuhan. Nah, seperti yang dialami Daud. Daud bagaimana membawa orang yang 400 itu. Akhirnya Yoab saudara jadi pemimpin, ya. Akhirnya Yoab juga melakukan kesalahan itu karena dia sendiri. Tetapi setidaknya Yoab mulai naik menjadi panglima. Kemudian ada yang jadi prajurit-prajurit pilihan Daud. Semuanya naik, semua diberkati saudara. Lewat kehidupan Daud yang diberkati Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, hari ini saudara, apapun keadaan kita saudara, jangan kita menyerah dan putus asa. Mari kita bergerak tinggalkan zona merah. Kita mau dipakai Tuhan seperti Daud. Amin. Jangan seperti Doeg saudara. Doeg orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Dia selalu mengejar berkat, dia selalu mengejar mujizat, dia selalu mengejar hal-hal yang ajaib. Tapi caranya salah saudara. Caranya dia bilang ke Saul tentang hal-hal yang jelek tentang Daud. Dia menghasut, tindakannya salah. Tapi kalau kita mau diberkati Tuhan, kita ngalami mujizat, kita ngalami pertolongan Tuhan, mari kita bertindak dengan benar seperti Daud. Kesalahan mungkin bisa kita alami, tapi mari kita segera bertobat, kita kembali kepada Tuhan, biar Tuhan pulihkan hidup kita. Kasih Tuhan, ada satu cerita yang luar biasa yang pernah saya saksikan di doa pagi saudara. Saudara kita, ya, seorang anak Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya saudara, dan terpuruk, ya, kemudian tambah terpuruk dalam hidupnya, dan dia harus kembali saudara ke tempat ini di kota kita ini, dan kemudian hidupnya tambah turun, ada sakit juga dalam hidupnya, kemudian dia mengalami sakit, penyakit, harus bolak-balik keluar masuk rumah sakit, menghabiskan biaya saudara.
Tapi di balik semua itu ya, mungkin manusia namanya juga penuh kekurangan, saudara. Ya, termasuk saya ya kan. Tapi dia kemudian menyerahkan kepada Tuhan. Terus kita doakan, saudara. Kita doakan, kita minta terobosan, kita minta pertolongan Tuhan diulurkan. Dalam keadaan terpuruk ya, siapa yang tidak merana, saudara. Namun cukup lama, saudara. Ya, berbulan-bulan lamanya, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Yes. Kemudian, saudara, ibadah satu hal, saudara. Kesehatannya udah mulai baik, saudara. Sekalipun belum total sempurna, kesehatannya mulai baik. Dan kemudian dia ikuti satu kejuaraan, saudara, ya, karena dia punya keahlian gambar, keahlian yang luar biasa, saudara. Nah, kemudian dia ikuti kejuaraan, saudara, tingkat dunia, saudara, di Amerika, namanya Waboba Internasional. Ya. Ada 500, saudara, orang yang ikut kejuaraan internasional itu, saudara. 500 orang seluruh dunia, saudara. Yang bagus-bagus. Nah, puji Tuhan, kemudian terseleksi dari 500 itu dia naik ke posisi 6 besar, saudara. Kemudian dia kirimkan screenshot gambar 6 besar itu kepada saya lewat WA dan minta dukungan doa, saudara. Wah, gambarnya ada yang lebih bagus dari gambarnya dia. Konsepnya juga ada yang lebih bagus, saudara. Saya lihat, wah ini bagus banget ini yang 3 ini. Wah, tapi dalam keraguan saya tetap berdoa, Tuhan tolong Engkau punya cara, apapun caramu yang terbaik bagi setiap kami. Nah, saudara, amin. Kemudian kira-kira tanggal 9 Juli dini hari, pas saya mau tugas doa pagi ya. Kemudian saya paginya buka WA, saudara. Dia kirim gambar itu, saudara, yang 6 besar, dan dia berkata, puji Tuhan Pak, Tuhan luar biasa baik. Ya, dari 6 besar, dari 500 orang saya dikasih kesempatan 16 besar, kemudian 6 besar, dan akhirnya saya ada di posisi pertama Pak, menjadi juara pertama di Waboba Internasional yang diikuti 500 orang di seluruh dunia. Saudara, dia bersyukur, kita memuji Tuhan. Dan bahkan ada terobosan lagi, karya-karyanya mulai dipamerkan di satu kabupaten ya, di daerah Yogyakarta, dan untuk memperluas lagi ya, Tuhan mulai angkat dia, ada terobosan, saudara. Sekalipun dia kadang berkata nunggu waktu Tuhan itu enggak lama, bukan cepat, kadang lama, saudara. Tapi itu tetap terjadi dalam hidup kita, amin. Pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita, amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita menghijau seperti Daud. Apapun keadaan kita putuskan, kita berkomitmen siang hari ini, kita mau alami pertolongan Tuhan. Kita bergerak, tinggalkan zona merah, yang oranye tinggalkan, masuk ke zona hijau, di mana ada hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur 52 dikatakan bahwa orang yang berlindung pada kasih setia Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan, dan Tuhan akan menggenapi janjinya tepat pada waktunya.